Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari saya channel Donald Pandi. Hari ini kita akan merapikan ya, membentuk tajuk ataupun cempulan pada pohon cucur ratap. Biasa disebut kalau di Bangka ini sapu-sapu ya. Saya kasih tahu dulu, sapu-sapu ini udah tua sekali teman-teman. Usianya itu mungkin udah puluhan tahun ya kalau ini ya, karakternya ini tua. Dan kita bahas sedikit ya tentang percabangannya ini. Ini pengelosannya dari awal teman-teman. Itu butuh waktu 3-4 tahun untuk percabangannya. Nah, hari ini akan kita rapikan ya ini. Ini kan udah subur nih. Saya ditemani teman saya ya, trainer juga, Bang Gaga. Oke, nah, mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya hasilnya apabila sudah kita pruning ya, dan kita buat tajuknya itu cempulan pada anak cabang cucur ratap ini. Baiklah teman-teman, tonton sampai selesai ya, dan jangan beralih dulu saat lihat cara kita memotong perantingan membuat tajuk pada pohon cucur ratap ini. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman lihat ya, subur, daunnya itu rapat sekali teman-teman. Di sini medianya kita seperti yang sebelumnya udah kita YouTube kita sebelumnya kan ada membahas tentang sapu-sapu. Medianya memang kita pakai moss dan pasir malang teman-teman. Media tanamnya paling sedikit lah. Terus teman-teman untuk pemupukannya kita biasa pakai air ikan, air bilas ya. Artinya kita selesai memotong ikan, terus yang air yang kita bilas itu kita ambil darahnya itu bagus untuk teman-teman untuk penyuburan pohon cucur ratap ini. Selain itu kita pakai juga air beras teman. Ini daunnya sampai subur semengkilap ini ya, dan bisa serapat ini. Mungkin teman-teman ya yang ada cucur ratap mungkin bingung cara penyuburannya, karena kadang-kala cucur ratap ini kebanyakan ya mati ranting, katanya seperti itu. Tapi itu bisa kita rubah cara penyiraman kita ataupun pemupukan yang benar. Cara penanggulanginya, kalau misalnya pohon mati ranting, untuk penyiraman itu tetap harus kita buang juga. Terus medianya itu jangan sering-sering diganti teman-teman. Itu untuk cucur ratap itu jangan sering-sering diganti. Apabila kita memindahkan medianya yang pas yang saya bilang tadi, moss sama pasir malang sama media tanam, itu kalau bisa itu akarnya itu harus benar-benar udah padat ya kalau kita mau ganti pot. Terus kalau udah kita tanam itu jangan misalnya setiap 6 bulan sekali kita ganti teman-teman, jangan teman-teman, biar padat dulu akarnya selama 2 tahun lebih, baru kita ganti medianya. Kebanyakannya itu misalnya kita untuk kontes juga itu lebih baik kita double pot kan teman-teman. Takutnya itu akar pada sapu-sapu ini tidak menunjang makanan, artinya tidak full untuk perantingannya. Ya itu takutnya. Banyak kan kita potong akar itu beda dengan pohon-pohon yang lainnya ya, selain cucur ratap itu tidak bertahan, takutnya seperti itu. Tapi teman-teman, cucur ratap juga mudah, artinya untuk penyuburannya mudah. Apabila cucur ratap ini kita dari dongkelan itu selama 6 bulan itu kita boleh untuk pengawatan, kita lihat itu untuk perantingannya. Dan awalnya itu kebanyakan untuk percabangan yang apabila yang bagus nih teman-teman, dia seperti ini teman-teman, tangkai merah seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, itu ada tangkai merahnya ini. Nah, itu artinya cucur ratap ini sangat subur sekali teman-teman. Nah, itu kepadatan bisa teman-teman lihat ya, padat dia kan gitu. Nah, itu solusi ya untuk cucur ratap, jangan sering-sering mengganti media. Kalau menggunakan pasir itu boleh juga, itu paling di daerah pasir, mossnya itu ada juga di daerah padang sapu-sapu itu boleh.
seperti tanah gambut itu tuh boleh juga. Cuma teman-teman prosesnya juga lama juga, karena kebanyakan untuk sapu ini kan salah satu pohon perbedaannya itu jenisnya itu memang mudah itu ya, mudah mati ya kalau kita tidak tahu prosesnya ya, pemindahnya juga ya. Artinya memang cucur atap ini kita harus beli juga itu. Tapi kalau dia udah subur seperti ini, udah tumbuh seperti ini teman-teman, jangan takut. Cucur atap itu sangat tahan panas juga. Artinya memang benar-benar kita harus membukanya yang benar itu. Oke, penyiramannya juga teman-teman 1 kali 1 hari ya. Kalau misalnya hujan, misalnya hari ini hujan, misalnya kita sebelum penyiraman, itu harus kita bilas air hujannya itu teman. Jangan sampai menguning ya. Itu solusi dari saya juga. Untuk masalah sapu-sapu ini itu lama sekali untuk percabangannya. Sebenarnya enggak teman-teman. Kalau medianya sudah pas, yang kata saya bilang tadi, mudah sekali untuk membesar percabangannya. Tergantung media dan pemupukannya teman-teman. Untuk sapu-sapu juga harus sering dipangkas ya teman-teman ya. Dan yang kita takuti satu, dia ada laba-labanya teman-teman di perdaunnya ini. Laba-labanya itu membuat sarang ya di perantingannya ini. Jadi kebanyakan daun sapu-sapunya itu menggumpal dan tidak bertahan lama juga rantingnya. Nah itu bukan masalah, kita harus benar-benar melihat ya di perantingannya sehat atau tidak ya. Karena satu kebanyakan itu ada laba-labanya teman, kecil laba-labanya teman. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kita buang aja laba-labanya kan. Nah itu. Dan untuk pemupukannya itu teman-teman, kalau bisa itu ya 1 bulan tuh 3 kali. Itu yang kita pemupukan yang benar. Contohnya ini teman-teman, ini udah 2 tahunan nih medianya ini. Ini medianya udah 2 tahun ini. Nah ini salah satunya kita pakai pupuk kandang ya, itu pupuk kambing, pupuk kandang tai kambing ya ini ya. Tapi yang udah difermentasi teman-teman, jangan yang baru, yang belum difermentasi jangan, rusak. Dan di medianya juga rusak. Karena keasamannya itu ya, takutnya panas juga. Oke, kita selesaikan dulu ini. Mungkin nantinya akan saya kasih tips yang baik ya. Kalau udah seperti ini nanti akan kita kasih tahu lah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't let. Baik teman-teman ya, saya kasih tips lagi. Jadi itulah teman-teman, sayang kalau dilewati ya. Kalau selesai menggunting perantingan seperti ini teman-teman ya, misalnya udah selesai tuh gitu, itu kita kasih pupuk. Air ikan boleh sama air beras tadi, itu dicampur juga boleh, tidak masalah. Karena itu menambah ya, menambah penyuburannya untuk perantingan. Mungkin teman heran juga ya, padat ya sapunya seperti ini ya. Karena kita itu teman-teman, kita lihat itu bagaimana pertumbuhan untuk perantingannya kan. Jangan sampai ya mati ranting ya kalau kita tidak penyuburannya itu secara benar ya. Karena sapu-sapu ini rentan sekali teman-teman kalau kita tidak benar-benar perhatikan. Kebanyakan kan daunnya itu kecil, tipis. Nah, berarti pohonnya itu kurang sehat teman-teman. Yang bagusnya itu dia harus tangkai merah, terus tebal daunnya teman-teman. Nah itu yang mantapnya itu.
and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. Baiklah, sahabat bonsai, teman-teman bonsai di luar sana kan, inilah hasil dari pemrundingan pembentukan tarik tajuk pada cucu ratap. Kalau di sini orang nyebutnya itu bonsai sapu-sapu. Hasilnya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah, finishingnya hampir mendekati 90% ya ini ya, untuk rantingannya ya. Ini teman-teman. Ini untuk penyemburan setelah kita prune seperti ini, itu akan kita kasih pupuk. Pupuknya itu yang saya kasih tahu tadi, air ikan sama air beras ya. Lebih baik pupuk yang alami ya, jangan pakai kimia ya, karena termasuk tumbuhan perdu ini akarnya itu serabut ya, tidak kuat untuk kimia. Tergantung penyiramannya juga. Kalau kita pakai kimia gitu, kan kita pakai pupuk alami, pupuk yang tidak pakai kimia. Oke teman-teman, ini saja teman-teman ya, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat cucu ratap yang usianya mendekati 4 tahun, hasilnya seperti ini. Dan ini juga nantinya akan kita support teman, tapi nanti akan kita video ini selanjutnya. Ya teman, itu saja dari saya, YouTube saya Donald Fandi. Saya langsung akhiri ya teman ya. Jadi teman bisa lihat bagaimana pemotongan tadi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, channel Donald Fandi, bonsainya Bangka Belitung, Bonsai Indonesia.